Nah, gak apa-apa lah. Simpan di otak kamu saja. Mana yang video yang sudah terlewatkan. Nah, kemudian gimana caranya, Pak? Nah, ini kan bagian dari tugas kita melakukan kreasi konten. Coba lihat dari alinea ini. Atau misalnya dari titik ke titik. Mana titiknya ini ya? Kita ambil satu alinea saja. Satu paragraf ya. Satu paragraf. Nah, coba lihat apa intisari dari kalimat yang Bapak blok ini. Apa intisarinya? Upaya memfasilitasi pembelajaran. Ini satu. Kemudian ya, ini satu. Apalagi intisarinya, poin-poinnya kan? Saling membahu. Ini kan? Ini intinya kira-kira seperti itu. Nah, yang mau kita ambilkan upaya memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan kinerja guru pai, kemudian saling bahu membahu. Nah, seperti apa cara kita memparafrase ya? Ya, parafrase. Jadi caranya seperti yang kita lakukan tadi. Ini kita langsung saja supaya ngetiknya nggak lama. Ya. Seorang guru selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya ya, dengan memanfaatkan berbagai fasilitas di dalam pembelajaran. Untuk melakukan hal itu semua tentu dibutuhkan sesuatu kerjasama ya, yang saling membantu ya, di antara satu dengan yang lainnya, baik yang terjadi di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Coba ini kita copy, kita pastekan di sini. Itu kan? Tekan hampir sama tuh maksudnya tuh. Nah, sekarang yang ini nih kita cek lagi di internet. Nah, file yang sama kita pakai. Ini kita save, kemudian kita cek di internet. Tingkat plagiasinya. Coba kita buka lagi Turnitinnya di bagian yang ketiga ini. Ambil filenya. Oke, yang ini ya. Ini copy, open, paste, upload. Apakah terjadi perbedaan nggak tingkat plagiasi paragraf pertama dengan paragraf kedua yang sudah kita rubah itu yang mau kita buktikan ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kita buka filenya. Dari 97 menjadi 86, hanya satu paragraf ya. Coba kita buka hasilnya. Nah, rendah kan? Rendah. Kalau tadi itu full kan? Sekarang hanya sebagian kecil. Kalimat di ujung ini lah, saling membantu di antara satu dengan yang lain. Ini artinya, ini kan nomor 3, nomor 2 kan? Kan tidak lagi nomor 1 kan? Nomor 1 tadi tetap IJPTI dia, di jurnal yang punya Bapak tadi. Tapi yang nomor 2 ini dia. Di mana nih? Di es.script.com. Berarti kalimat itu sudah digunakan juga. Nah, cuman kan sedikit. Nah, itu. Cuman sedikit. Nah, seperti itu salah satu contohnya kita mengurangi tingkat plagiasi atau cara menghindari plagiarisme. Paham tuh maksudnya? Paham?
Ada yang mau mencoba memberikan contoh? Tidak. Mana nama Nabila tadi nih? Ini ya. Nabila Bapak kasih poin 1 hari ini. Kalau poin 4 ya, yo Pak. Mana tadi yang ini ya, rumusnya ini belum Bapak kopi ya. Pak enak juga belajar kayak gitu Pak. Ya, itu sudah nabung 5. Ya kan? 1 poin itu 5. Ada lagi anak nabung enggak? Nyampaikan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan ide dan gagasan, melakukan presentasi, ya itu kan konstruktif semua. Oke tuh. Sampai di sini tentang kreasi konten dan cara menghindarinya. Adakah pertanyaan? Nah, ini kita tutup. Contoh tadi. Tutup. Ada? Kalau ini disebut dengan plagiarisme apa? Apa yang dimaksud dengan plagiat? Meniru. Bahasanya adalah meniru itu seperti apa? Di dalam tulisan. Copy paste. Copy paste. Jadi yang harus dihindari itu susunan katanya sama. Karena buat pun sendiri, cuman susunan katanya sama seperti yang kita lihat yang ini tadi. Yang punya kita yang ini kan. Ini kalau masih sama Pak, ini memang ada barang itu di internet. Nah tugas Turnitin ini cuma ngecek saja. Ada nggak sama kalimat itu dengan internet. Nah cuman di sini kayaknya ya dah, dia itu terdiri dari beberapa kata. Saya kayak gini kan, saling membantu di antara satu dengan yang lainnya. Baik yang, nah ini kan sudah berapa kata tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu terindikasi dia. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita buka contohnya apa ya? Contoh yang lain ya. Kita mau lihat ini agak tinggi nih. Kita coba lihat yang ini. Ini punya teman kamu nih. Ada yang kenal Hairatul Mutmainnah. Nah ini berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 susunan kata yang berdekatan itu sudah terlihat itu bagian dari plagiasi. Ya. Ini kan dekat nih, media pembelajaran PAI. Padahal ada berbasis di sini kan? Tetap dia tuh nyambung ke sini deh. Artinya di dokumen yang ini nomor 19 ya. Coba Bapak buka nomor 19. Ini nomor 19. Di 19 itu coba kita buka yang awalnya tadi. Coba dimundurkan. Nah ini dia kan. Di internet di www.script.com ya, itu ada tulisan media pembelajaran PAI B jelaskan fungsi manfaat media. Nah sama ada nih susunan kalimat yang bersama. Artinya kalau ada 3 kata yang berurutan ini kemudian disambung dengan kata yang lain lagi kemudian diikuti lagi dia terindikasi plagiarisme. Paham tuh maksudnya? Nah, maka dari itu tentunya caranya harus diparafrase, dinarasi ulang. Tapi dengan tetap kita membuat footnote-nya atau referensinya, sumbernya dari mana tetap ditulis. Itu kaidah di dalam menulis karya ini. Kalau misalnya kita membawa itu pokoknya harus
Ya, bahasanya itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah kita mengambil idenya saja seperti yang kita tampilkan tadi. Ya, ini kan idenya nih. Nah, cuman kita narasikan dengan bahasa sendiri. Paham? Idenya itu pun kita apa Pak? Apa ibaratnya? Ya, kan idenya kan ada di dalam narasi kita ini. Awalnya yang kita kutip kan ini. Ini di dokumen asli kan. Kita lihat yang perlu kita sampaikan di dalam tulisan kita itu, kita mau mengambil upaya pemanfaatan fasilitas pembelajaran, itu kan ide dia tuh. Kemudian ada meningkatkan kinerja guru pai, ada lagi saling bahu membahu dalam merealisasikan hal tersebut. Nah, yang ini ya kan, itu kita narasikan ulang. Nah, mana Pak? Ini dia, meningkatkan kinerja, ini kan? Ya dah, memfasilitasi di dalam pembelajaran, ya ini maksudnya nih. Ya kan? Nah, kemudian mana lagi? Kerjasama bahu membahu tadi, yang ini bahu membahu nih. Karena dia tuh saling membantu, tetap juga sama ada di situ. Nah, yang kutipan ini atau setelah kita narasikan ulang, kita tetap membuat body note-nya. Contoh seperti ini. Misalnya, ini kan belum ada kan? Bapak cari dulu. Musli. Nah, ini dia tulisan tadi nih. Ya, copy, close, baru di insert. Ini dia. Nah, itu. Nah, di saat Bapak mau membuat daftar pusaka, Bapak tinggal masukkan ini bibliografinya. Misalnya dalam bentuk seperti itu. Selesai. Cepat kan? Cepat. Itu kalau kita menggunakan sistem. Jadi kutipan yang ini tadi asal mulanya ini kita tulis di dalam makalah kita atau tulisan kita seperti ini dengan tetap mencantumkan referensinya. Maka modelnya bentuknya seperti itu kalau kita menggunakan apa style. Tapi ada bentuk lain Pak, ada Chicago seperti itu. Mirip kan? Kemudian ada lagi misalnya contoh Harvard seperti itu, hampir sama. Ada juga yang paling singkat itu yang mana ya? ILE ini. Nah, itu satu aja dari itu. Bukan laptopnya. Dengar nih. Bukan laptopnya, tapi aplikasi Office-nya. Coba kamu lihat, Office Bapak ini Office berapa apa nih? Mana dia ini account. Bapak gunakan Office Microsoft 365. Berapa Bapak beli Pak? Bapak beli akun saja di Shopee atau di Tokopedia. Berapa harganya Pak? 50.000 untuk 5 perangkat. Murah Pak. Nah, itulah. Besok kalau habis lagi beli lagi. .365 ini itu berbeda bahasanya Microsoft Office misalnya 2010, 2013, 2016, 2019 itu kan? Itu yang banyak kan? Nah, yang itu tidak ada update-nya. Maksudnya tidak diperbaharuikan lagi, cukup sebatas versi itu. Nah, tapi kalau 365 itu diupdate terus. Namanya tidak berubah, 365 itu aja namanya. Nah, itu ilmu yang perlu kamu ketahui dari Bapak. Paham tuh maksudnya? Oh, lah panjang nih ceritanya sampai cerita belanja di apa? Nah, Topet itu kelemahannya sampai terakhir Bapak itu mengecek pembelian aplikasi di Topet itu, Tokopedia maksudnya. Ya. Itu tetap dikenai ongkos kirim. Nah, kalau yang kita cuma minta akun ya cuman kok. Itu di Shopee itu tidak ada ongkos kirim.
Ya. Misal contoh Microsoft 365. Coba kamu lihat harganya. Ini kan? Ini jualnya 25.000 sampai 35.000. Tapi kalau yang aslinya 960. Kalau ini nanti kamu akan dikirimkan fisiknya. Nah, itu lama, itu seumur hidup biasanya itu. Ya, dipakai seumur hidup. Tapi yang murah-murah banyak Pak, banyak nih 70.000, 75. Nah, ini masa pakainya ada. Bapak sudah beli itu sudah 3 kali ya. Nah, kalau habis dia tuh kan wajar aja lah, bayar murah kok. Jangan, kalau yang satu akun nih bisa sampai 2 sampai 3 tahun. 50.000 kan? Iya. Sudah tuh 5 orang lagi yang pakai, 5 perangkat. Kalau 5 perangkat berarti 5 orang kan? Iya. 10.000 cuman satu orang. Nah, itu kelebihannya semenjak digitalisasi. Nah, beli juga macam-macam harganya. Ada juga yang jual murah sekali, ada juga. Tapi hati-hati saja. Ya kalau tertipu nanti ya sabar. Ya. Sama juga barang murah. Nggak ada barang murah itu kualitasnya tinggi, nggak ada. Ya lah. Pasti barang bagus itu kualitas bagus, harganya juga bagus. Oke, kalau masalah belanjaan seperti apa kamu lebih tahu dari Bapak. Oke, siapa namamu? Anita. Bapak mau nanti Bapak takut lupa ngasih poinnya. Ini sebagai motivasi yang lain. Anissa ya. Tanggal berapa hari ini? 6 ya? Oke tuh. Paham maksudnya? Oke. Kalau kamu sesering Bapak dapat banyak ilmu lah kamu. Kalau Bapak punya ilmunya, ya. Kalau nggak punya ya nggak dapat juga. Oke ya. Berikut. Kita coba lanjut. Bagian yang ini ada pertanyaan. Jadi yang menjelaskan tentang plagiat itu ada di dalam Permendiknas ya. 2010 ya. Ya, Permendiknas ya. Nomor 210 itu tentang plagiat. Plagiat itu pembuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi yang sengaja, tidak sengaja sama baik. Nah, dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai. Kamu buat makalah itu pakai nilai tak? Nah, itu maksudnya. Ya, atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruhnya. Atau seluruh karya. Bisa sebagian, bisa semuanya gitu kan, untuk suatu karya ilmiah ya, seluruhnya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya. Artinya sebenarnya kan kita boleh copy paste, yang punya kewajiban kita itu kan mencantumkan referensi. Contohnya seperti ini tadi, ini kan footnote atau body note, itu yang kewajiban kita tuh. Mau kita kutip sedikit, mau kutip semuanya, itu sama saja, tetap buat referensinya. Nah, cuman untuk melatih kita menulis itu bukan copy paste, copy paste. Terus apa Pak? Ya harus parafrase itu, menarasi ulang. Makanya beberapa kesempatan yang lalu Bapak ingin katakan contoh. Ini contoh. Bapak pernah perlihatkan tulisan Bapak yang ini enggak? Iya kan? Ada berapa tulisan Bapak di sini? Wah, ini cuma 93. Saya 93 atau 92. Nah, menulis ini ya, mungkin yang 200 itu poinnya ya lah.
poinnya. Ya. Itu kan sama seperti menulis di jurnal tadi yang kita tampilkan tadi. Apakah bisa kita copy paste? Pasti ditolak. Ditolak apa? Ya ditolak. Orang itu kan dicek. Wah, ini copy paste punya orang nih. Terbit lagi di jurnal kita misalkan, ya kalau kita pengelola jurnal. Nanti jurnal kita itu akreditasinya menurun. Kalau tidak menurun, tidak terakreditasi jurnalnya. Jurnalnya pakai akreditasi juga. Nah, kalau tulisan Bapak itu atau tulisan orang lain atau tulisan kamu itu hasil ciplakan, kamu dapat apa misalnya? Dapat jabatan situ, dapat duit segala macam misalkan. Maka duit dan jabatan itu harus dikembalikan. Itu konsekuensinya. Ditambah di penjara. Ada penjara apa? Ada. Sudah ada profesor yang dulu profesor tidak profesor lagi gara-gara plagiat. Apalagi kita yang tidak siapa-siapa gitu kan. Di penjara Pak, bisa di penjara. Dendanya 500 juta. Baca di anu nih. Di apa nih? Di dalam Permendiknas ya. Permendiknas nomor 17 tahun 2020. Seperti itu. Paham tuh maksudnya? Oke. Ini cerita saja, yang penting prakteknya ya. Coba kita buka lagi yang lain. Nah, plagiat temuan. Temuan dalam berbagai hal merupakan suatu bentuk dari pengakuan kepemilikan oleh sang penemu. Dalam bidang sains misalnya, berbagai temuan merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi sebagai hak milik sang penemu. Nah, sebagai contoh, apa contoh yang sudah diklaim Pak misalnya? Misalnya klaim atas karya punya kita. Nah, kalau yang seperti itu diajukan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham. Nah, Bapak apakah punya yang seperti itu Pak? Ada Bapak punya beberapa HKI namanya. Ya, beberapa HKI ya. Ini Bapak perlihatkan. Kita sampai jam berapa? 10.30 Pak. 10.30. Ini IPR nih. Kan ya lupa Bapak menjelaskan tentang jam kita. Seharusnya masuk jam 9 kan? Karena untuk 2 SKS itu 1 jam. Karena yang 3 SKS itu tentu jadi 1 jam setengah. Nah, maka dari itu perkuliahan itu kalau masuk jam 9, maka kita akan keluar 10, 11, setengah 12. Nah, tapi kalau kita masuk jam 8, setengah 11 kita selesai. Jadi seperti itu. Makanya Bapak lebih cepat, lebih baik gitu kan. Pak, kenapa kita masuk jam 8, Pak? Menghindari selesainya terlalu siang. Siapa tahu nanti dosen setelah Bapak masuklah lagi kan. Nah, kan zuhur kamu sudah pulang. Kan lebih enak kan? Iya. Hah? Yes. Kan siapa tahu. Kan kayak gini nih. Jadi apa? Ini Bapak stop dulu.